dengan tenaga P3K? P3K, ini catat baik-baik. P3K hasil lulus kemarin, tapi ada mendapatkan catatan-catatan kritis, catatan-catatan protes, dan catatan-catatan indikasi. Nah, indikasi terhadap penyalahgunaan kewenangan di dalam bagaimana meloloskan perekrutan dalam meloloskan peserta calon P3K yang terindikasi bermasalah. Sehingga minggu depan saya pastikan saya membentuk tim investigasi untuk meluruskan ini, karena gelombang protes dilakukan oleh banyak pihak karena tidak ada transparansi, dan yang kedua bahwa ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh BKPSDM sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para peserta yang mengikuti tes P3K. Jadi untuk sementara P3K kita lakukan investigasi, menelusuri kejanggalan-kejanggalan maupun indikasi kecurangan yang dilakukan, sehingga betul-betul yang lulus ini murni lulus, jangan karena ada permainan. Beasiswa? Ya? Oh, beasiswa sudah jalan. Kita punya target 100 kerja, salah satunya adalah kartu Kabupaten Kupang Pintar yang sudah terdaftar itu sekitar berapa? 8.000-an ya. 8.000-an yang memang kita tahu bahwa 8.000-an ini bukan pada semuanya, tidak pada semester akhir, tapi ada yang baru semester 4, 6. Tapi mereka sudah harus terdaftar. Tetapi saya pastikan bahwa program ini setelah saya jadi langsung jalan. Ya, langsung jalan supaya anak-anak yang tahun ini sudah pada tahap akhir yang masuk pada tahap skripsi, dia tinggal syaratnya sudah terpenuhi, dia tinggal mengajukan permohonan dan ini langsung dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk membantu mahasiswa di tahap akhir. Target satu desa 5 mahasiswa? Bagaimana? Itu juga artinya kita pingin, jadi begini, di pemerintahan kami ini kita pingin sumber daya manusia untuk aparatur desa ini harus bagus. Memang syaratnya SMA, tetapi lebih bagus lagi kalau bagaimana sumber daya manusianya lebih bagus, meningkat. Nah, kenapa? Kita lihat bahwa dari latar belakang yang berbeda, ya, ini fakta membuktikan bahwa banyak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan pengelolaan dana desa yang terjadi. Ini bisa saja diakibatkan oleh karena ketidakmampuan daripada aparat desa ataupun karena kesengajaan. Untuk itu juga pemerintah daerah juga berinisiatif untuk bagaimana mempunyai program untuk ke depan ini ya aparat perangkat desa ini ya kalau bisa secara SDM-nya ya, dengan kita mengakomodir mereka kuliah. Lagi Mbak, bisa kembali ke P3K tahap 2 itu seperti apa perencanaan? Saya nanti koordinasi dengan BKPSDM untuk secepatnya tahap 2, karena memang sekarang orang lagi menunggu tahap 2. Karena habis ini belum tentu program ini ada. Ini menurut pribadi saya, analisa saya, kemungkinan ini program P3K yang terakhir. Sehingga ya dengan adanya pembukaan tahap 2 ini sudah bisa, ya diharapkan sudah bisa menjawab persoalan tenaga honorer yang tersisa. Nah, karena esensi daripada penerimaan P3K ini karena untuk menjawab persoalan-persoalan tenaga honorer yang ada di daerah di seluruh Indonesia supaya diangkat menjadi P3K maupun ASN. Karena program pemerintah pusat ke depan sudah tidak boleh lagi ada tenaga honorer yang ada di daerah. Bapak penegasan soal aset yang ada di Kota Kupang? Saya jual, jangan tanya lagi kalau itu. Target kerja ini kita yang pertama dimulai dari bagaimana penataan birokrasi, tata kelola pemerintahan yang smart city dan gersel, termasuk bagaimana kita dalam waktu dekat akan ada percepatan revisi perda tentang SOTK, ya, perda tentang organisasi
yang di dalamnya hari ini karena kita lihat bahwa ada Perpres nomor 1 tentang efisiensi anggaran, ya maka daerah juga harus ada inisiatif di dalam melihat persoalan ini, ya dengan berinisiatif bagaimana menciptakan ruang untuk mendapatkan anggaran. Sehingga dengan adanya efisiensi ini kita juga akan ya 100 hari kerja kita mulai dari penataan birokrasi duluan, kita rampingkan dulu ini OPD supaya lebih efektif dan efisien, tetapi tidak menghilangkan tupoksi ya, yang berdampak pada pelayanan di masyarakat. Ya, seperti itu. Langkah berikutnya juga ada beberapa hal, termasuk ya ini ada kaitan dengan anggaran, penggunaan anggaran yang dilakukan di desa-desa. Ini perintah langsung bahwa kita akan melakukan audit dana desa. Nah, ya mungkin 3 tahun ke belakang, baik itu audit secara administrasi maupun audit secara fisik, itu kami akan lakukan di desa, pengelolaan dana desa, pengelolaan dana puskesmas. Ya, itu yang kami lakukan. Karena kalau lihat hari ini Kabupaten Kupang, ya terlalu banyak carut marut persoalan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa maupun pengelolaan dana puskesmas. Sehingga kita mau betul-betul ini kita mau buat supaya dia betul-betul transparan dan pengelolaan yang berdampak pada masyarakat, ya, asas manfaat dari masyarakat terhadap anggaran yang digunakan. Selanjutnya juga kita dalam 100 hari ini akan ya kita tahu bahwa PMK belum keluar ya, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana DAO. Nah, kita masih menunggu, tetapi kita sudah memulai dengan perencanaan program-program yang sudah tertuang dalam visi misi. Contoh ada rencana pembangunan wisata religi, wisata rohani di Semau Patung Kristus. Ya, itu terhadap pendekatan wilayah kepemilikan lahan dan lain itu sudah dilakukan, dan sekarang dalam waktu dekat akan masih dikaji di Undana, ya, bekerjasama dengan Undana, dan akan dilakukan sayembara supaya betul-betul kita menempatkan pembangunan Patung Kristus ini yang terbaik. Ya, ada juga yang kita kerjakan terhadap rencana pembangunan 3.000 rumah bagi ASN. Ya, karena kita lihat 60% itu ASN yang bekerja di Olamasi itu semua berdomisili di kota. Sehingga ini juga berdampak. Ya, karena uang di kabupaten ini tidak terserap di kabupaten, tetapi dia keluar. Makanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten itu lambat. Salah satu faktor adalah keuangannya di Kabupaten Kupang semua lari ke kota. Maka satu, yang kedua juga dalam konteks penerapan disiplin ke depan. Sehingga kita betul-betul kita mau ASN yang bekerja di Kabupaten Kupang berdomisili di Kabupaten Kupang, sehingga kita punya inisiatif untuk pemerintah membangun rumah bagi ASN. Di samping itu pula kita tahu bersama bahwa ini salah satu, apakah ini satu-satunya atau salah satu daerah di Indonesia yang belum ada ibu kota. Di dalam perencanaan kita sudah lakukan, kita sudah melakukan pendekatan dengan dari sekeliling yang kita punya master plan akan membuat kabupaten, kita sudah lakukan itu, dan sementara tahap untuk pendekatan dengan daerah untuk kita akan membuat daerah perkotaan di seputaran Manusak dan Nalbaki, ya, sampai Asam 3. Itu hal-hal yang akan kami kerjakan untuk 100 hari kerja. Di samping itu juga kita akan ada dalam waktu dekat, kita akan membentuk yang namanya perusahaan daerah PD Pasar. Karena di Kabupaten Kupang ini pasar belum dikelola secara baik. Kita akan membentuk perdanya sudah diajukan sudah diharmonisasi di Kumham, dan selanjutnya ada tahapan-tahapan yang akan dibawa ke DPR untuk diperdakan. Maka dalam waktu dekat juga kita akan membentuk yang namanya PD Pasar untuk bagaimana
mengelola pasar-pasar yang ada di Kabupaten Kupang sehingga ini juga dapat dikelola secara baik dan mendatangkan PAD bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Kupang akan melakukan hilirisasi, ya baik itu pertambangan, baik itu pariwisata, baik itu pertanian. Ya, karena ini sejalan dengan program Pak Presiden Prabowo dan arahan dari Pak Prabowo untuk bagaimana kekayaan yang ada di suatu daerah dinikmati oleh masyarakat. Ya, jadi jaminan kita jelas. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu jaminan. Jadi kalau ada yang berusaha untuk menghadang ini program hilirisasi Kabupaten Kupang, ya saya langsung lapor ke Presiden. Karena ini perintah Presiden, perintah program Presiden yang harus dijalankan sampai tiap daerah. Jadi kita melakukan hilirisasi dengan tujuan bagaimana supaya bisa menciptakan kehidupan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ya, seperti itu. Hilirisasi kan terkait dengan pertambangan Ya, juga. Nah, pertambangan di Kabupaten Kupang kan ada beberapa. Ya. Baik pasir, baik mangan, Galian C. Galian C. Ya. Saya akan melakukan yang namanya hilirisasi. Ya, kita akan sistem satu pintu. Nah, saya akan upayakan tambang di satu Kabupaten Kupang, Blut Kabupaten Kupang akan beli dan kita sistem satu pintu. Nanti akan diolah dia dalam katakanlah batu bronjong, dia diolah sampai split dan lain-lain, itu namanya hilirisasi. Ya, Untuk mengurangi mafia ya, tambang ilegal. kebocoran. Ya, kita pakai bahasa presiden kita, kebocoran. Kalau optimalkan bendungan-bendungan itu ada 3. Ya, itu kita karena begini, ada bendungan-bendungan yang pengolahannya oleh provinsi. Blutspam. Kita akan menyurati dan kita akan duduk bersama karena dia ada di wilayah Kabupaten Kupang, minimal dia memberikan asas manfaat bagi rakyat Kabupaten Kupang. Kita akan bagaimana melakukan upaya kerjasama maupun pengelolaan supaya dengan kemampuan SDM yang ada di Kabupaten Kupang bisa kelola. Ini yang namanya bendungan-bendungan yang ada. Ya.